Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gefira Zara Nurfadilah dengan NIM E1E1222055. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana pengimplementasian atau contoh nested loop pada bahasa pemrograman Python. Di sini saya akan membuat program yang akan membentuk bintang itu berbentukan pola segitiga sama sisi. Nah, sebelum lanjut perlu kita ketahui bahwa nested loop itu atau perulangan bersarang itu adalah ketika kita membuat suatu perulangan yang di dalamnya itu terdapat perulangan lagi. Bahkan masih dimungkinkan adanya perulangan yang lain di dalam perulangan yang kedua tadi. Oke, kita langsung masuk ke programnya. Jadi pada baris pertama di sini saya membuat variabel baris, lalu tipe datanya itu integer. Nah, di sini itu kita akan membuat inputan untuk menentukan berapa baris pola segitiga yang akan kita buat. Ini jadi masukkan baris. Jadi ketika kita menjalankan program kita akan ditanya berapa baris yang kita inginkan untuk membentuk bintang berpolakan segitiga sama sisi. Lalu kemudian, nah di sini kita langsung masuk ke perulangannya. Di sini saya menggunakan perulangan for. Di sini kita tulis dulu variabelnya itu kita misalkan menggunakan x. Lalu di sini in range, kita juga menggunakan fungsi range yang dimulai dari 0 lalu diakhiri oleh nilai yang kurang dari baris. Nah, baris di sini itu nilai yang akan kita inputkan nanti. Nah, untuk bagian perulangan for yang pertama di sini itu untuk membuat baris pada pola segitiganya. Lalu kemudian kita masuk ke for yang kedua atau perulangan yang kedua. Di sini kita menggunakan variabel y in range. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, kalau nested loop itu adalah perulangan di dalam perulangan. Jadi seperti ini. Ketika perulangan yang pertama kita buat, di dalam perulangan yang pertama lagi itu kita membuat perulangan yang baru. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini sama dimulainya dari 0. Lalu untuk nilai akhirnya itu di sini kita masukkan rumusnya itu baris dikurang dengan x lalu dikurang dengan 1. Lalu di sini kita akan cetak. Nah, oke. Untuk perulangan for yang kedua di sini itu kita gunakan untuk membuat spasi atau jarak pada bintang-bintang kita nanti. Karena kan kita itu membentuk segitiga sama sisi. Jadi untuk pada bagian atasnya itu kita membuat spasi agar bintangnya itu berada di tengah-tengah. Lalu kemudian, nah di sini kita masuk lagi ke perulangan yang ketiga. Di sini sama kita menggunakan variabel y in range. Di sini 0, di sini untuk rumusnya itu kita masukkan x ditambah dengan 1. Lalu di sini kita akan mencetak. Nah, di sini itu kita akan mencetak bintangnya. Lalu tidak lupa menambahkan n seperti ini. Nah, jadi untuk perulangan yang ketiga di sini itu untuk mencetak bintang-bintangnya. Nah, di sini kita menambahkan fungsi n seperti ini agar ketika kita mencetak bintang-bintangnya itu deretan bintang pada barisan yang sama itu hasilnya itu akan mendatar, tidak menurun. Oke, lalu kemudian di sini kita masukkan print yang terakhir. Jadi fungsi print di sini itu untuk agar ketika kita menjalankan programnya itu bintang-bintang yang berada pada barisan yang sama itu akan terbentuk di barisan yang baru. Karena di sini kita membuatkan misalkan kita masukkan
untuk membuat 5 baris. Jadi baris yang pertama dan baris kedua itu akan terbentuk di barisan yang berbeda. Jadi tidak akan serta-merta bintang-bintangnya itu berada pada baris yang sama. Jadi karena kalau kita tidak menggunakan print ini itu bintang-bintang kita itu akan sejajar. Oke, programnya cukup sampai di sini, kita coba jalankan. Di sini misalkan kita masukkan 8. Nah, seperti ini bintang-bintang yang berbentuk berpolakan segitiga sama sisi. Oke, jadi ketika tadi kita jalankan programnya, nah di sini kita akan diminta untuk memasukkan berapa baris yang ingin kita bentuk dengan pola segitiga ini. Nah, di sini kita masukkan 8 baris sehingga pola segitiga yang terbentuk di sini itu terdapat 8 baris. Oke, kita kembali ke programnya untuk penjabaran lebih lengkapnya. Jadi, pada barisan yang pertama ini yang seperti saya katakan tadi, di sini itu untuk membuat barisnya. Jadi, di sini itu akan membuat barisnya yang dimulai dari ke 0 hingga yang kurang dari baris. Karena yang kita masukkan nilai barisnya itu adalah 8, jadi baris di situ yang kurang dari 8 adalah 7. Jadi terdapat baris ke 0, lalu baris ke 1, baris kedua, baris ketiga, baris 4, 5, 6, 7. Jadi terdapat baris ke 0 hingga baris ke 7. Yang totalnya itu ada 8 baris. Nah, ketika kita sudah masuk ke baris yang ke 0 ini, kita akan lanjut ke perulangan yang keduanya. Nah, di sini itu untuk membuat jarak atau spasi. Nah, untuk lebih jelasnya, misalkan kita tambahkan tanda garis mendatar ini. Kita coba jalankan. Kita masukkan kembali 8. Nah, seperti ini yang saya maksud jarak atau spasi. Jadi di sini untuk baris ke 0-nya itu, di sini tuh ada rumusnya. Baris, jadi barisnya itu adalah 8. Nah karena ini adalah masih baris pertamanya itu baris ke 0, jadi 8 dikurang 0 dikurang 1, jadi hasilnya itu adalah 7. Jadi pada baris ke 0 yang di sini itu terdapat 7 jarak atau 7 spasi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ketika barisan untuk baris ke 0 ini sudah jalan, kita masuk lagi ke perulangan yang berikutnya, perulangan ketiga untuk menampilkan bintangnya. Nah, di sini rumusnya itu X tambah 1. Karena baris yang pertama kan itu baris ke 0. Jadi X-nya itu adalah 0, lalu 0 ditambah 0 ditambahkan 1 sama dengan 1. Jadi bintang yang akan terbentuk pada baris ke 0 ini adalah 1 bintang seperti ini. Lalu kemudian ketika baris ke 0-nya ini telah selesai hingga membentuk bintang, kita akan melakukan perulangan lagi. Nah, di sini kita masuk ke barisan berikutnya, yaitu baris ke 1. Nah, untuk baris ke 1, lalu kemudian kita lanjut lagi ke perulangan yang kedua sama seperti tadi. Nah, di sini baris yaitu 8 dikurang 1 baris ke 1, jadi 8 dikurang 1 dikurang 1, sehingga hasilnya itu adalah 6. Jadi pada baris ke 1 itu terdapat 6 jarak atau 6 spasi. Lalu kemudian untuk mencetak bintangnya, jadi kan ini sudah masuk baris ke 1, jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2, sehingga pada baris ke 1 itu yang akan muncul itu 2 bintang. Lalu kemudian setelah sudah akan lanjut ke perulangan yang berikutnya. Nah, di sini sudah masuk untuk baris yang kedua. Lalu kemudian untuk baris yang kedua ini, jadi 8 dikurang 2 dikurang 1, sehingga hasilnya itu 5. Jadi untuk baris yang kedua ini terdapat 5 jarak atau 5 spasi. Lalu kemudian untuk mencetak bintangnya, karena di sini sudah masuk ke baris kedua, jadi 2 ditambah dengan 1, hasilnya itu adalah 3. Jadi pada baris kedua ini akan terbentuk 3 bintang-bintang. Nah, begitu pun seterusnya hingga untuk baris yang terakhirnya itu adalah baris ke-7.
Nah, ketika baris ketujuh, jadi ketika baris ketujuhnya sudah masuk, nah di sini kita masuk lagi ke perulangan yang keduanya, 8 dikurang 7 dikurang 1. Nah, jadi 8 dikurang 7 kurang 1 hasilnya itu adalah 0. Sehingga pada baris ke-7 nanti di sini itu spasi atau jaraknya itu sudah tidak ada lagi karena hasilnya itu adalah 0. Lalu kemudian untuk bintang-bintangnya, karena X-nya itu sudah masuk ke baris ke-7, jadi 7 ditambah 1 sama dengan 8. Nah, jadi pada baris ke-7 ini terdapat 8 bintang-bintang. Nah, di sini program perulangannya itu telah selesai karena sudah mencapai nilai akhir, yaitu baris ke-7. Jadi untuk spasinya itu tiap masuk ke barisan yang baru, jarak atau spasinya itu akan makin terus berkurang hingga baris terakhirnya itu sudah tidak ada spasi. Nah, lain lagi dengan bintang-bintangnya. Jadi bintang-bintangnya itu pada awalnya itu cuma 1, namun ketika perulangan itu terus terjadi hingga baris ke-7 itu akan membentuk 8 bintang-bintang. Nah, di sini fungsi N yang tadi yang saya katakan itu agar bintang-bintang yang berada pada barisan pertama itu bisa sejajar. Kita coba hapus N-nya di sini, lalu kita jalankan. Kita masukkan 8. Nah, seperti ini. Ketika kita tidak menggunakan fungsi N, itu, bintang-bintang yang seharusnya ada di barisan yang sama itu akan menurun. Jadi itu fungsi menggunakan N. Lalu kemudian ketika kita menghapus fungsi printnya, ketika kita coba jalankan, kita masukkan 8. Nah, jadi semua bintang-bintangnya itu akan dalam satu baris. Jadi baik untuk bintang-bintang pada barisan baru yang seharusnya berada di bawah untuk membentuk barisan baru itu semuanya itu akan sejajar seperti ini. Jadi itu fungsi dari printnya. Nah, selain itu yang perlu kita perhatikan itu urutan dari perulangannya. Nah, yang di sini kan setelah perulangan untuk barisnya itu ada perulangan spasi, lalu perulangan untuk membentuk bintang. Namun ketika kita coba balik posisinya seperti ini, jadi bintang dulu lalu spasi. Ketika kita coba jalankan, nah di sini kita masukkan lagi 8, maka yang akan terbentuk itu segitiga siku-siku karena bintang-bintangnya yang akan lebih duluan tereksekusi daripada spasinya. Nah, penggunaan spasinya juga di sini tuh bisa dibilang itu tidak berfungsi ya, karena ketika kita tidak menggunakan perulangan untuk membentuk spasi, ketika kita coba jalankan, nah akan tetap terbentuk segitiga siku-siku karena tadi kita karena di sini perulangan untuk membuat baris itu dieksekusi setelah terjadinya bintang-bintang. Jadi itu ya tidak difungsikan untuk membuat bintang dengan berpolakan segitiga siku-siku. Jadi seperti ini. Lain lagi ketika kita akan membuat segitiga sama sisi. Jadi untuk membuat segitiga sama sisi seperti tadi itu, jadi yang perulangan yang pertama itu adalah untuk membuat spasi atau jarak, lalu kemudian perulangan yang ketiganya itu untuk membentuk bintang-bintangnya. Oke, cukup sampai di sini penjelasan saya tentang nested loop untuk membuat program bintang yang berpolakan segitiga sama sisi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.